kebetulan sudah ada finalis Indonesia yang kemarin sempat 16 besar Banyu Panguripan. Terus di baris akhir itu ada kalimat wakanat tarikh tasyi'a asyar min syahrir rojab sanata fi sanati sitin wa khamsinah wati simi'ah min hijrotin nabawiyah, atau kalau diterjemahkan itu jadi 19 Rajab tahun 956. Nah kemudian Kiai terkenal di Kudus, Kiai Haji Saifuddin Lutfi atau Mbah Iput atau lebih dikenal dengan Mbah Iput. Nah beliau itu membuat nadom atau bait kayak gini baitnya. Jadi ini ada nadom ini akan dibaca oleh Mas Roji, paling santri di antara kita ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masjidul Al-Aqsa Qudus banahu Sayyiduna Ja'far wa qad sawahu fi Rajabal asami yawma tasyi'i min ba'di ashrin innahu awahu tarihuhu min hijratin nabi wa qad asasa masjid ala taqwahu. Subhanallah, Masya Allah. Apakah hati Anda tersentuh? Sangat. Hati saya meleleh. Kita beri penghargaan dengan alung 1 2 3 gini ya. 1 2 3. Jangan baper ya. Nah, jadi inti dari bait ini karya Mbah Iput atau Kiai Haji Saifuddin Lutfi ya. Bait ini menjelaskan tentang berdirinya Masjidil Aqsa Menara Kudus Banahu atau didirikan oleh Sayyiduna Ja'far Shadiq atau Syekh Ja'far Shadiq yang sudah kemarin kita bahas ya di video sebelumnya ya. Nah, fi Rajabal Asami maksudnya itu didirikan pada bulan Rajab atau tadi tahun 956 Hijriah. Nah, yang di batu itu juga ada tulisan waqad asasa masjidah ala taqwahu. Masjid ini didirikan atas dasar takwa kepada Allah. Maksudnya seperti itu, takwahu, bertakwa kepadanya. Jadi dari kata ini asasa yang kemudian diambil, ini pertama kali loh, baru di Kudus ini ada kata perayaan ulang tahun tapi dengan penyebutan taksis. Kalau nggak percaya bisa cari di Google taksis pasti yang keluar yang Kudus. Jadi kamu pakai gini tuh harus tahu ini sebenarnya acara apa sih, orang agar main. Kenapa kasih saya tadi itu kuliah. Saya kan di Semarang, kuliah di Semarang. Jam 7 sampai jam 12. Habis jam 12 itu kan istirahat. Oh, kuliahnya sampai jam 12? Iya, langsung. Sebenarnya jam 3 itu ada kuliah lagi, tapi saya izin. Izinnya apa? Ya ikut acara ini. Oh, untuk persiapan ya. Nah, sayang sekali padahal pas kamu belum datang ke Kudus tadi itu rangkaian acara peringatan itu sebenarnya ada berhari-hari ya sebenarnya. Nah, kan? Kalau hari ini tadi ada acara apa Mas apa? Ya, hari ini tadi itu acaranya kirap Banyu Panguripan. Nah, itu yang menjadi tema Jagong Sinau kita kali ini. Nah, tadi itu bukan kita sih. Saya sama Mas Afa itu waktu Mas Nabi belum datang itu sempat wawancara. Nah, kita tadi wawancara siapa? Wawancara siapa tadi? Ya ini. Sing ayu dulu. Yang viral kemarin dulu. Mbak Bunga. Yang Miss apa itu? Miss Indonesia. Enggak. Iku Miss Indonesia atau Putri Indonesia soalnya beda. Putri ya. Putri Indonesia itu. Grand finalis Putri Indonesia nomor 16 besar. Perwakilan Jawa Tengah dan juga pernah Jadi duta wisata Kudus. Nah, jadi tadi beliau Mbak Bunga itu datang ke sini sebagai duta Kudus. Nah, perwakilan Kudus kan datang. Jadi tadi saya sama ini Mas Afa sempat wawancara. Sama kita juga wawancara beberapa orang ya. Kita lihat video berikut ini. Ini sebenarnya Mas dari mana? Saya dari Demak. Sepengetahuan Mas, apa sih Banyuwangi? Kalau saya sih, setahu saya itu Banyu Panguripan kayaknya ya ceritanya sih kayak ini yang dulu air yang dulu itu bisa ngikutin orang. Sini kebetulan sudah ada finalis Indonesia yang kemarin sempat 16 besar. Dia juga duta pariwisata Kudus. Saya boleh tanya nggak?
Ini kan tentang apa? Banyu Panguripan. Iya. Itu setahu Mbak itu Banyu Panguripan itu seperti apa kalau di sini? Atau mitos-mitos yang pernah Mbak dengar itu? Oh iya, Banyu Panguripan itu kan sebenarnya semua air itu kan berkhasiat ya Mas. Iya. Cuman ada banyak orang penilaian gitu, mitos-mitos kalau di tanah ini nih, di daerah ini khasiatnya untuk apa. Jadi kan beda-beda di setiap daerah. Itu tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau yang di sini sendiri, pernah dengar nggak mitosnya seperti apa? Banyu Panguripannya Mbak Sunan Kudus sendiri? Kalau di sini tuh lebih sebenarnya untuk apa ya Mas? Banyak sih saya dengar katanya di bawah menara itu ya, ada air itu bisa orang yang meninggal, tapi itu kan Ceritanya ya. Iya, gitu. Percaya nggak Mbak? Gitu. Ya percaya nggak percaya kan itu kan banyak ya Mas, kita percaya. Pokoknya kita ambil positifnya aja. Selamat ya Mbak, kemarin sudah menjadi finalis Miss Indonesia mewakili Kudus. Iya, mewakili provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya. Oh, betul. Terima kasih Mbak. Nah, barusan kita sudah wawancara kepada itu Miss apa itu? Miss Indonesia atau Miss Pariwisata tadi? Ya, finalis Miss Indonesia. Finalis, Bos. Dia sudah mewakili Kudus dan mewakili Jawa Tengah ke kancah nasional. Ayo kita lanjut tanya yang lain. Nah, kita saat ini sedang bersama Bapak atau Mas? Bapak ya, biar sopan ya. Oh, belum punya anak. Oh, Mas saja ya. Biar Atau biar kelihatan lebih muda gitu. Mas Bapak. Mas Bapak, Bapak Mas boleh. Namanya siapa? Fuad. Fuad. Oh. Di sini dalam rangka apa, Mas, kesini, Mas? Ini tadi ada itu apa? Praacara menyambut kedatangan iring-iringan Banyu Panguripan kirap dari Simpang 7 ke Menara. Oh, di sini tadi sebagai apa tampilnya? Tadi sebagai vokal. Terbang 4. Terbang papat, terbang kuno ya. Biasa disebut terbang kuno. Nah, Mas, berarti Mas Fuad ini adalah vokalis dari terbang kuno di Masjid Menara Kudus lah untuk pembukaan apa? Kirap Banyu Panguripan ya. Nah, kalau tentang kirap Banyu Panguripan tuh sendiri setahu Mas Fuad itu seperti apa Banyu Panguripan? Itu Banyu Panguripan itu terdiri dari beberapa sumber belik dari makam Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria sama Mbah Sunan Kalijogo itu dijadikan satu. Oh, ada Mbah Sunan Kalijogo juga? Iya. Jadi diawali se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Dari Demak dibawa ke sini ya? Iya. Oh, Dijadikan jadi satu, masih dibacakan 19 Taman Quran. Oh. Nah, kalau dulu pernah ada mitos Banyu Panguripan itu pernah dengar nggak? Itu seperti apa yang pernah Mas dengar? Itu saya dengar itu ini di bawah menara ini ada sebuah sumur peninggalan Mbah Sunan Kudus. Yang dulu konon itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Gitu Cuma ya? yang bisa mungkin Mbah Sunan Kudus zaman dulu untuk sebuah ada kejadian mungkin untuk untuk memberikan bukti kalau mungkin Kewaliannya. kewaliannya. Oke. Tapi jenengan percaya? Percaya karena beliau seorang wali kekasih Allah. Nah, itu tadi menurut warga-warga Kudus. Banyu Panguripan itu sebenarnya apa? Mulai dari Mas Roji dulu lah. Ya katanya niku iso nguripke wong meninggal, Itu cerita dari wong orang-orang. orang-orang. Guru tah, orang tua tah mbah kan ada. Ya ada guru, ada temen. Temenmu menangi ya? Temanmu Temenmu datu tua-tua ya berarti ya? Oh, enggak lah. Dia kan reinkarnasi. Oh, reinkarnasi. Apa itu Banyu Panguripan? Kalau sepengetahuan saya ya, Banyu Panguripan itu katanya itu dari mulut ke mulut ya. Iku menjisikan ke mulut ke mulut. Gimana ya? Dari orang-orang, dari cerita orang-orang gitu. Di bawah menara itu ada sebuah sumur. Nah, jadi di sumur itu kalau diambil airnya, orang yang sudah meninggal atau sudah wafat itu kalau diminumkan atau disiram air itu mungkin katanya bisa hidup. Berarti Jadi misalnya uang
Itu orang meninggal. Ya. Nah, kayak banyu terus Ya, nggak tahu gimana itu tapi katanya bisa hidup kembali. Itu mungkin barokah dari Mbah Sunan Kudus kali ya. kalau saya dengar saya itu sama sih, cuma beda. Di bawah Menara Kudus itu ada sumur. Ya, konon katanya dulu itu ada burung mati jatuh ke dalam sumur itu, terus hidup lagi terbang. Tapi ada lagi yang burung siapa itu? burungnya. Burungnya Pak siapa? Burungnya. Nya. Nya. Terus ada lagi itu apa? Itu ceritanya kamu dengar dulu dari siapa? Dari orang-orang. Orang-orang itu Dari siapa? orang-orang Masa ono lewat? sesepuh. Ono mano. Sesepuh saya. Sepuh. Mbah, Mbah. kakek. Santai ah. Itu insya Allah orang yang kalau punya dikasih kelebihan Allah, punya indera keenam, itu kalau melihat di bawah menara itu ada mata air di situ, urutannya itu katanya di bagian pintu insya Allah ada. Nah itu kalau dilihat itu airnya tuh sebenarnya nyambung ke bagian belakang itu loh, tempat wudhu. Yang ada sumurnya itu. sumur Nah dua. sebelah makam yang ada bolongan, nah itu banyu penguripan.